Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat TV Harmoni rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan sekarang, Allah memberikan kesempatan bagi saya secara khususnya untuk mengisi kembali kajian-kajian tiap hari Jumat, di mana sebelumnya mohon maaf saya belum bisa mengisi secara rutin karena harus mengondisikan dengan keadaan atau dengan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesehatan, keafiatan dan keberkahan rizki dan keberkahan kesehatan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat TV Harmoni rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan sekarang saya melanjutkan terkait hadis tentang al-muftalat atau hadis tentang pembatal wudu. Sekarang menginjak kepada hadis nomor 3. Setelah dua hadis sudah saya jelaskan, yaitu hadis yang pertama tentang tidur, di mana sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya tidur itu tidak membatalkan wudu. Hanya ada mazanatun naumnya gitu. Jadi prasangka-sangkaan dari tidur tersebut ditakutkan kentut atau buang angin gitu. Baik itu angin yang bersuara ataupun tidak, dan itu tidak disadari oleh kita, maka lebih diutamakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, pembatal wudu itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis yang keduanya, yaitu tentang keluar darah. Setelah kemarin simpulkan darah itu kan ada 3 sifatnya, ada darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Ketiga darah ini membatalkan wudu. Sahabat Harmoni rahimakumullah. Insya Allah pada pertemuan sekarang menginjak kepada hadis yang selanjutnya, yaitu tentang pembatal wudu terkait hadis yang ketiganya. Baik, saya akan memberikan atau menampilkan hadisnya. Nah, di sini hadis nomor ketiga yang diterima dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala, ia berkata, kata Ali, kuntu rajulan madza'an. Sesungguhnya aku seseorang yang suka keluar madhi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadi. Maka aku memerintahkan kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad an yas'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, maka setelah ia menanyakan kepada Nabi, faqala, kata Rasulullah, fihil wudu'u, hendaklah berwudu di saat keluar madhi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih. Walafdu lil Bukhari, dan lafaz ini diambil dari lafadznya Imam Al-Bukhari. Sahabat Harmoni rahimakumullah, kalau kita memperhatikan dari tahrij hadis ini, bahwa Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini dengan nomor 132, 178, 269, dan Imam Muslim ada pada nomor 303. Dan kalau kita melihat pentahqiq atau melihat tahrij yang lainnya, ternyata Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini dalam juz 1 halaman 142. Kemudian Imam Al-Bukhari juga di sini tadi sudah dijelaskan juz 145, nomor hadisnya di antaranya 132. Imam Muslim ini juz 1 halaman 169, nomor hadisnya 303.
Abu Dawud di dalam sunannya, dalam musnadnya juga ada, dalam musnad Abu Dawud. Nomor hadisnya 206, Ibnu Majah nomor hadisnya 504, Imam At-Tirmidzi nomor hadisnya 114, Imam An-Nasa'i juz 197. Kemudian Ibnu Huzaimah nomor 19, kemudian dengan tahqiqnya, dan kemudian Imam Al-Baihaqi halaman 115. Kemudian bisa dilihat pula di dalam Al-Ilmam dan Al-Muharrar. Di sini disebutkan Al-Ilmam dan Al-Muharrar itu sengaja saya tampilkan sebab sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa manhaj Imam Ibnu Hajar ketika menyusun kitab Bulughul Maram ini, beliau merujuk kepada kitab-kitab mukhtasar yang sudah lahir sebelum kitab Bulughul Maram, di antaranya Al-Ilmam dan Al-Muharrar. Jadi di dalam, kalau tidak salah itu ada 5 kitab yang Imam Ibnu Hajar merangkum dari 5 kitab tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kitab Bulughul Maram. Jadi dibuat Bulughul Maram itu rangkuman dari 5 kitab. Nah, hadis ini beliau ambil dari Al-Ilmam nomor 71 dan Muharrar nomor 77. Taib, sahabat TV Harmoni rahimakumullah. Sebelum menjelaskan fikih hadis ini, alangkah baiknya saya jelaskan kembali bagaimana perbedaan antara darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terutama kaum akhwat, kaum wanita, dan ibu-ibu pun selalu banyak yang bertanya terkait perbedaan istihadah dan haid, di mana kondisi dan karakter atau karakteristik terhadap haidnya pun berbeda-beda. Ada haidnya itu yang 1 minggu tiap bulannya, ada juga yang 3 hari berhenti dan berturut-turut berbeda-beda, dan ini menjadi problem bagi kaum wanita gitu, cara membedakan antara haid dan istihadah. Insya Allah saya akan jelaskan kembali terkait perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Di sini darah haid, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa sifat darah haid itu memiliki waktu normal gitu. Itu diantaranya. Kemudian darah haid itu memiliki ciri khusus, sifat kepekatan, warna yang khusus, dan ciri fisik lainnya. Jadi memiliki ciri-ciri khusus itu darah haid. Kemudian pada dasarnya istihadah pun memiliki ciri. Yang pertama cirinya adalah tidak memiliki waktu normal. Jadi berbeda dengan haid. Kalau haid pada dasarnya memiliki waktu normal, waktunya waktu yang punya jadwal tertentu begitu. Jadi haid itu memiliki jadwal tertentunya. Nah, yang jadi permasalahan ketika keluar darah di luar jadwalnya, nah ini yang membingungkan gitu. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kaum wanita begitu. Nah, kalau istihadah tidak memiliki waktu normal, kapanpun darah tersebut akan keluar begitu. Kemudian warnanya kekuning-kuningan. Nah, ini sifat darah istihadah. Jadi ada perbedaan antara sifat darah haid dan darah istihadah. Kalau kita memiliki percobaan waktu begini. Misalkan tanggal 4 haid. Tanggal 5 pun haid. Tanggal 6 haid. Terus sampai tanggal 10 haid. Tanggal 11 itu berhenti. Tanggal 11 berhenti, maka jadwal ini disebut haid. Ini waktu normalnya. Jadi tiap bulan itu tanggal 4 selalu haid, atau tanggal 5 berbeda 1 hari, itu tidak mengapa. Dan haidnya itu ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, dan ini rutin, jadwal yang rutin, memiliki jadwal haid. Maka ketika seorang wanita yang memiliki jadwal haid yang sudah tetap, ketika misalkan tanggal 13 keluar darah lagi, tanggal 14 pun sama demikian, keluar darah lagi. Pertanyaannya darah apa ini? Apakah darah
haid melanjutkan darah yang sebelumnya atau darah apa? Maka pembahasan ini kuncinya ketika kita memiliki jadwal haid yang sudah tepat, maka darah yang selanjutnya itu bukan haid lagi, tapi namanya istihadah, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini kuncinya. Ketika memiliki jadwal haid yang sudah tepat, rutin, waktunya pun tepat, 6 hari atau 7 hari, berhenti. Setelah berhenti, selanjutnya beberapa hari kemudian keluar darah lagi. Itu bisa dipastikan bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Ilustrasi yang keduanya, apabila tanggal 4 haid, tanggal 5 keluar darah, tanggal 6 keluar darah, dan ini waktu normal, tapi sampai 3 hari gitu. Dan ini haidnya hanya 3 hari. Jadi tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 itu haid, tanggal 7, 8, 9 ini berhenti haid. Berhenti, sudah darah itu sudah tidak keluar lagi, sudah berhenti. Jadi hanya 3 hari, biasanya 6 hari, biasanya 7 hari. Ini 3 hari sudah berhenti. Kemudian setelah 3 hari, misalkan tanggal 11, tanggal 12 berhenti gitu. Tanggal 11, tanggal 12 keluar lagi darah, begitu. Kemudian berhenti tanggal 13, tanggal 14 berhenti. Di tanggal 15 dan tanggal 16 keluar darah lagi, begitu. Ini yang jadi permasalahan kan? Gitu. Jadi haidnya tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sudah haid. 7, 8, 9, 10 berhenti. Kemudian tanggal 11, tanggal 12 keluar darah lagi. Tanggal 13, tanggal 14 berhenti. Tanggal 15, tanggal 16 keluar darah lagi. Nah, maka permasalahan seperti ini ketika kita menetapkan tanggal 4, 5, dan 6 di sini adalah haid dan diyakini sudah berhenti tanggal 7, 8, 9, dan 10 sehingga sudah beres mandi, sudah kembali sholat. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 15, tanggal 16 ini keluar lagi darahnya. Maka ketika keluar darah di waktu yang tidak normal ini, wajib harus memperhatikan, maka kenalilah sifat atau cirinya. Ini kuncinya. Harus mengenali sifatnya. Jika segar, kehitaman, ada rasa sakit, pekat, kemudian biasanya para wanita lebih mengenal, oh ini adalah sifatnya sama persis dengan darah haid. Maka jangan ragu, ini adalah haid. Meskipun berbeda waktunya, begitu. Itu darah haid. Begitu. Dan ini bisa terjadi dan besar sekali kemungkinan karena perbedaan hormon biasanya. Namun jika agak encer kekuning-kuningan dan sifatnya berbeda nih, baunya pun berbeda, sifatnya berbeda, ini bukan darah haid, berbeda, ada perbedaan. Flek atau apapun ada perbedaan begitu dengan darah haid. Maka yakinilah itu bukan haid tapi istihadah namanya. Nah, jadi ketika ada perbedaan waktu yang tidak normal, maka kuncinya adalah harus kenal dulu. Biasanya kaum wanita ini lebih tahu, harus kenal lebih dekat dengan sifat darah haid itu bagaimana. Nah, ini cara membedakan antara darah haid dan darah nifas. Darah istihadah, kalau darah nifas sudah dijelaskan, darah yang keluar gitu ya, ketika adanya persalinan atau hendak melahirkan. Itu sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, karena tidak ada pertanyaan lagi maka tidak saya bahas. Baik, sahabat harmoni rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis nomor 3 tentang madhi. Tentang madhi. Madhi di sini adalah suatu cairan yang keluar khususnya dari kaum laki-laki. Dan ketika keluar, maka kata Rasulullah fihil wudu'u, maka hendaklah berwudu ketika keluar air madhi. Ada beberapa redaksi, perbedaan matan. Kalau kita melihat dalam Sahih Al-Bukhari-nya sama. Jadi ketika Imam Ibnu Hajar menetapkan hadis ini diambil lafadznya dari Sahih Al-Bukhari, dan saya temukan
Hadisnya nomor 132 gitu. Di antaranya ini, di antaranya kuntu rajulan madza'an fa amartul Miqdad bin al-Aswadi an yas'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasalahu faqala fihi al-wudu, sama redaksinya. Jadi ini redaksi yang diringkas oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian ada redaksi tambahan, kalau kita melihat di dalam Sahih Bukhari nomor 269 itu ada kalimat tawaddu wagsil dzakaroka. Ada kalimat tawaddu, hendaklah engkau berwudu, wagsil, dan cucilah zakaroka, gitu, kemaluanmu. Nah, di sini ada kalimat tambahan wagsil zakaroka. Ini menjadi ziyadatus sikoh. Jadi ada kalimat cucilah, gitu. Jadi bukan hanya keluar langsung wudu, bukan, tapi ketika keluar madhi, cucilah zakarnya dengan bersih, kemudian berwudu, begitu. Kalau di dalam Musnad Abi Daud yang tadi saya sebutkan, termasuk dalam Sunan Abu Daud, idza ra'aitahu, kalimatnya apabila engkau melihat madhi tersebut, fatawaddo, maka berwudulah, wagsilhu, dan cucilah. Di sini bukan wudu dulu kemudian cuci, bukan, sebab bahwa di sini lil mutlaqil jam'i, bukan menunjukkan kepada urutan, ya, bukan menunjukkan kepada berwudu dulu kemudian cuci, bukan. Di sini menunjukkan kepada penjelasan Rasulullah SAW bahwa ketika keluar madhi, maka cucilah madhi tersebut, cucilah zakarnya, kemudian berwudu. Sahabat Harmoni rahimakumullah, hadis ini menerangkan tentang ketika keluar madhi, keluar cairan dari kemaluan laki-laki yang bernama madhi, maka itu membatalkan wudu, begitu. Tapi ketika keluar madhi tersebut, Rasulullah tidak menyuruh untuk mandi, itu. Artinya ketika keluar madhi ini cukup mencuci dan langsung melaksanakan wudu, begitu. Jadi tidak usah mandi, beda dengan mani. Kalau keluar mani itu wajib mandi besar, gitu kan. Kemudian di dalam mandi besar itu kan ada wudunya, begitu. Nah, kalau keluar madhi itu tidak harus melaksanakan mandi, jadi cukup dengan wudunya. Sahabat TV Harmoni rahimakumullah, selanjutnya kita bahas tentang cairan apa saja sih yang keluar dari kaum laki-laki itu, gitu. Jadi ada berapa cairan, begitu. Nah, kita bahas sedikit. Nah, cairan yang keluar itu ada bentuk mani, ada bentuk mazi, ada bentuk wadhi. Jadi setidaknya ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Pertama, mani. Mani itu sifatnya putih, kental, bau pandan. Kalau saya mencium, gitu kan, itu bau pandan, itu kan sangat, bukan bau sih, harum sebenarnya, gitu kan. Ya, bau pandan, begitu. Kemudian dibarengi rasa syahwat. Tidak ada rasa syahwat sehingga dengan syahwat itu keluar, itu. Atau keluar setelah jima dan ada kenikmatan di saat keluarnya, ini sifat mani. Jadi keluar mani itu karena timbul syahwat yang besar atau setelah melakukan jima, kemudian keluarnya itu dibarengi dengan kenikmatan. Bukan hanya ada kenikmatan, gitu, adanya rasa lemas sekali. Kalau yang mungkin semuanya kaum laki-laki ketika keluar mani itu ada rasa lemas, lemah, begitu. Lemah, badan itu merasa lemah, seakan tidak ada tenaganya sama sekali, menjadi lemah sama sekali, begitu. Nah, sifatnya putih kental dan bau pandan. Kemudian kalau mazi itu bening tapi lengket, begitu. Bening, lengket, dan keluar sama karena ada syahwat atau memikirkan atau membayangkan jima. Seorang laki-laki syahwatnya sudah banyak, begitu. Kemudian membayangkan jima atau yang sebagainya, maka suka keluar mazi, begitu, bening dan lengket. Kemudian ada juga wadhi. Wadhi itu putih, agak kental juga, licin, keluar setelah kencing atau lelah beraktivitas, gitu. Jadi keluarnya bisa sedikit, bisa juga banyak keluarnya, begitu. Nah, ini sifat wadhi. Biasanya kaum laki-laki itu setelah kencing, beres kencing, makanya harus hati-hati. Beres kencing itu biasanya suka ada keluar sedikit air, yaitu air wadhi itu. Nah, itu. Jadi ada 3 jenis.
Ketiga air ini semuanya membatalkan wudhu, baik keluar air mani, keluar air madhi, atau keluar air wadhi. Semuanya membatalkan wudhu. Kemudian hukum dan cara bersucinya, mani secara hukum tidak najis. 2. Keluar mani membatalkan wudhu. 3. Cara bersucinya wajib mandi di saat akan sholat. Jadi wajib mandi. Jadi mandinya pun ada tata caranya. Bukan mandi biasa. Apalagi mandi orai itu bukan ya. Tapi mandi ada tata caranya. Mandi khusus, mandi junub. Kalau madi itu sifatnya najis. Membatalkan wudhu. Cukup wudhu di saat akan sholat. Jadi tidak wajib mandi. Ini cukup wudhu. Kalau wadi sifatnya pun najis, membatalkan wudhu, cukup wudhu di saat akan sholat. Jadi sama. Hukum dan cara bersucinya sama ketika keluar madhi dan wadi. Sahabat harmoni rahimakumullah, jadi inilah cairan-cairan di antara cairan yang keluar dari kaum laki-laki, mani, mazi, dan wadi, semuanya itu membatalkan wudhu. Mani keluar, cara bersucinya mandi besar. Mazi atau wadi keluar, cara bersucinya cukup dengan melaksanakan wudhu. Baik, yang selanjutnya tentang fikih hadis. Yang pertama, hadis yang ketiga dari bab pembatal wudhu ini yang diterima dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, boleh mewakilkan untuk bertanya dan meminta fatwa pada orang lain. Kadang ada uzur seperti malu. Nah, itu boleh. Kita malu bertanya kepada ustadz, kemudian kita bertanya kepada teman kita untuk menanyakan kepada ustadz, itu boleh. Tapi ada catatan, yang mewakilkan tentu saja orang yang terpercaya dalam pemahaman, hafalan, dan agamanya, karena ia membawa soal dan kembali menyampaikan jawaban. Kalau sekarang kan sudah ada WhatsApp, jadi enak, bisa di screenshot dan di copy paste. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tidak bertanya langsung karena malu dan menjaga adab, sebab Ali radhiyallahu an merupakan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada takdib, ada adab gitu. Ada adab. Ali tidak mungkin untuk menceritakan keadaannya karena yang akan ditanyakan itu kepada mertuanya sendiri. Kemudian yang ketiganya, mazi itu najis karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena mazi. Lalu beliau memerintahkan untuk berwudu. Hukum najis mazi ini sama dengan hukum najis air kencing. Namun mazi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari, begitu. Karena sulitnya untuk dihindari maka dimaafkan gitu. Nanti ada kajian khususnya ketika adanya percampuran mazi dengan mani dan sebagainya. Anak lagi nangis. Kemudian poin yang keempatnya adalah keluar mazi membatalkan wudhu. Namun keluar mazi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudhu saja, begitu. Jadi cukup hanya berwudhu saja kalau keluar mazi, begitu. Yang kelimanya, yang dilakukan ketika keluar mazi adalah 1. Menghilangkan najisnya pada kemaluan dengan dicuci, begitu. Maksudnya kemaluannya dicuci atau mazi itu kena kepada pakaian, kepada celana misalkan, maka cucilah bagian itu bisa, atau mau dicuci semuanya itu lebih bagus lagi. Yang keduanya, membersihkan pakaian yang terkena mazi, tetapi lebih baik pakaian tersebut dicuci sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Kalau kita melihat pada jumhur ulama, mazahib juga, ulama mazhab itu lebih utama untuk dicuci saja semuanya. Kemudian cukup berwudu tanpa mandi junub. Inilah fikih hadis yang ketiga dari bab tentang pembatal wudu, pembahasan tentang mazi yang keluar dari kaum laki-laki. Kemudian kesimpulan pertemuan ketiga ini adalah bahwa pembatal wudu itu
Pertama, tidur lelap dan tidak sadar lebih diutamakan berwudu. Ini sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya tidur tidak membatalkan wudu, hanya mazanahnya prasangka, ditakutkan, kita tidur lelap, ditakutkan kentut tanpa sadar, maka lebih utama berwudu. Maka Imam Ibnu Hajar memasukkan sebagai ikhtiyatinya. Kemudian pembatal wudu itu keluar darah, baik darah haid, darah istihadah, ataupun darah nifas, semuanya membatalkan wudu. Kemudian yang ketiganya keluar cairan, baik cairan mani, madhi, dan wadhi. Semua ini membatalkan wudu. Taib, sahabat harmoni rahimakumullah, itu mungkin perjumpaan kita pada pertemuan sekarang. Insya Allah nanti akan dibahas lagi tentang pembahasan-pembahasan ini pada hadis yang keempatnya. Kita akan yaitu tentang pembatal-pembatal wudu pada hadis yang keempatnya yang akan dibahas terus tentang fikih-fikih kontemporer. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidaknya menjadi ilmu dan tazkirah dan sedikit demi sedikit bisa diamalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.